Artinya ketika banyak hal negatif di situ, muncullah orang-orang positif. Seimbangkan kolom komentar. Supaya perangnya juga enak gitu loh. Jangan mereka mendominasi dunia sosial media dengan jari-jari jahat mereka. Karena jari-jari baik berhak untuk ada di sana. Itu kampanye saya. Oh, alright. Tapi ada pengetahuan nggak atau hal baru yang akhirnya Dennis Margo dan Sarah Fazira sadari waktu bermain film ini, kayak oh iya ya ternyata ODGJ itu kayak gini, atau bahkan mungkin soal luka batin yang mereka punya itu ada nggak sih? Ya Pak, belajar dari yang kita kita perankan ya, banyak banget ilmu yang kita dapetin. Dan yang punya luka batin itu nggak cuma kita aja, mereka juga yang perlu disembuhkan, perlu diberi kasih sayang, diberi perhatian, diperlakukan dengan adil. Selanjutnya kita memperlakukan orang sekitar kita yang kita anggap waras gitu. Kita semestinya nggak harus melakukan kekerasan terhadap orang dalam gangguan jiwa gitu, karena mereka juga manusia dan mereka juga punya hati gitu. Oke, kalau Bang Denny? Ya, apalagi namanya, udah pasti mereka ada permasalahan secara mental ya. Batin mereka pasti kenapa-napa lah. Jadi problem kita kan di era sekarang ini, mental issues itu udah menjadi suatu hal yang besar. Banyak orang mengalami ketidakwarasan karena mental issues dengan informan kita yang sekarang dan juga kemajuan segala hal dari teknologi, terutama sosial media. Dimana begitu banyak jari-jari tangan yang berani sekali menghakimi, itu yang membuat mental issues itu menjadi besar ya. Banyak orang yang berusaha tetap waras di dalam kehidupan, tapi sebenarnya mungkin dia sudah gila di dalam. Ya kan? Nah ini mental issues ini yang sebenarnya kita pengen atasi bersama-sama. Karena sebenarnya letak permasalahannya adalah di bagaimana kita bisa memahami orang lain, apalagi ODGJ, bahwa mereka itu butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian, mereka butuh kesabaran. Karena they need help. Dan banyakkan orang tidak menolong dengan jari-jari mereka, tapi lebih banyakkan mereka sedang menghakimi orang untuk mengalami hal itu. This is the funny fact. Banyak orang dengan jari mereka membuli atau menghakimi orang lain sehingga mental mereka menjadi rusak dan hancur. Ini kedepannya loh yang akan terjadi. Orang itu menjadi gila, dan kemudian ketika orang gila itu ada seorang YouTuber atau seorang content creator membahas orang gila ini, tiba-tiba banyak jari yang memberikan support dan mendukung. Padahal jari lu adalah bagian dari penistaan akan mental mereka, and now you become their own hero. So tangan lu ini membuat mereka menjadi gila, dan tangan lu pula yang berusaha untuk mendukung mereka. That is the funny fact. Bahkan orang kadang nggak sadar ya Bang, soal apa yang dia lakukan itu. Iya. Nah, mungkin apa sih yang harus kita lakukan nih untuk kita bisa lebih peka dan bisa merespon dengan benar soal mental issue ini? Ya, coba dipotong jempolnya ya. Wow. Ya. Disclaimer. Coba lebih ini aja. Lebih gini, kita nggak bisa stop jari-jari nakal. Ini aku bicara tentang sosial media ya. Tapi orang-orang yang punya jari-jari baik, jangan mau kalah. Ketika ada jari-jari nakal di situ, imbangin. Langsung seimbangkan kolom komentar, guys. Asik. Itu kata-katanya. Artinya ketika banyak hal negatif di situ, muncullah orang-orang positif. Seimbangkan kolom komentar. Supaya perangnya juga enak gitu loh. Jangan mereka mendominasi dunia sosial media dengan jari-jari jahat mereka. Karena jari-jari baik berhak untuk ada di sana. Itu kampanye saya. Oh. Oke, kalau Kak Sarah ada hal yang bisa dilakukan juga nggak? Kenapa? Sorry. Kalau menurut Kak Sarah, apa sih yang harus kita lakukan nih untuk bisa lebih menghargai atau bahkan merespon baik soal isu mental health ini?
Ya, mereka harus tahu bahwa mental health is real, mental issues are real, nggak main-main gitu. Kalau semuanya kita punya orang terdekat atau teman terdekat, mereka bilang I have a mental issues, praise them, jangan dijudge. Mungkin ya apa ya, mereka tuh butuh perhatian yang lebih, mereka butuh support yang full gitu. Jadi ya jangan anggap remeh masalah mental issues itu, because like everyone has mental issues. Jadi ya apalagi yang kita bisa lakuin selain saling support dan no judging. Soalnya kalau di zaman sekarang ini yang aku lihat mereka mental dijadiin alasan ini. No, it's real. Dan cuma itu yang dibutuhin, support dan juga perhatian. Jangan malah dijudge. Masa ini salah satu ada yang punya suicidal thoughts gitu, ya udah lu ini aja, lu bunuh diri aja. No, jangan gitu. Yang pasti diingetin baik-baik, terus diperhatikan, disupport. Ayo pasti bisa buang jauh-jauh itu suicidal thoughts-nya gitu. Ya itu aja sih kalau menurut aku ya. Jadi saling menghargai, saling support. Tapi mungkin kita juga butuh concern sama orang-orang yang akhirnya self-diagnose juga ya, Kak? Ya, betul. Itu juga di zaman sekarang ini aku juga banyak melihat orang yang self-diagnose. I have this, I have that, I have this, I have that. Dan mungkin untuk dari aku nih ya, dari aku untuk teman-teman semua yang mungkin self-diagnose, mending langsung ke yang profesional yang memang tahu, yang memang paham masalah itu gitu. Jadi supaya kita nggak asal kayak self diagnose gitu. Mending langsung ke dokter, tanyain dan dapat validasi dari mereka gitu bahwa kamu memang punya ini gitu. Jadi ya jangan asal self diagnose juga. Zaman sekarang banyak banget sih. They have to realize self diagnose itu juga menurutku kurang baik.